Hari ini kami Bupati dan Wakil Bupati Kerom bertatap muka dengan beberapa OPD dan juga para kepala distrik, kepala puskesmas, kepala sekolah untuk membagi informasi dan berbagi pengalaman, juga arahan-arahan penting terkait dengan pelayanan pada masyarakat, utamanya terkait dengan kinerja, disiplin pegawai, dan juga hal-hal yang penting diperhatikan oleh ASN Kerom sebagai pelayan masyarakat untuk fokus kepada tugas, profesi dan panggilan mereka, menghindari hal-hal yang bisa merugikan daerah, merugikan keluarga, merugikan diri sendiri. Itu yang kita tegaskan. Karena apa? ASN ini terlalu penting untuk pembangunan di Kabupaten Kerom. ASN harus memiliki integritas, memiliki semangat, memiliki komitmen dan konsistensi yang baik, menjaga nama baik, menjaga panggilan mereka ini sampai di akhir masa karir mereka. Karena rakyat dan masyarakat Kerom ini membutuhkan karya-karya nyata dari mereka. Untuk itulah hari ini kami hadir untuk memberikan gambaran tentang kondisi daerah, kondisi bangsa, kondisi perekonomian nasional, tapi juga kondisi-kondisi terkini, harapan-harapan kami pemimpin, ya, sampai ke hal-hal yang kecil, misalnya kebersihan lingkungan, kantor, ya, toilet, halaman, itu juga akan mempengaruhi kenyamanan kerja di kantor mereka. Kita sudah tetapkan Kabupaten Kerom setiap Jumat adalah Jumat gotong royong. Semangat gotong royong menjadi dasar dari pelayanan pembangunan Kabupaten Kerom. Gotong royong adalah spirit bangsa, adalah spirit warisan leluhur kita. Tanpa gotong royong, bangsa kita tidak akan pernah jadi bangsa yang besar. Saya juga menyampaikan pengabdian mereka sebagai ASN ini bukan hanya kepada diri sendiri dan daerah ini, tetapi juga pengabdian ini untuk bangsa dan negara. Mereka adalah pegawai-pegawai yang dipanggil oleh negara untuk melayani tidak hanya daerah Kerom, tapi juga untuk bangsa dan negara. Untuk itu mereka harus setia kepada negara ini. Mereka harus terpanggil untuk bangsa dan negara ini, untuk merah putih. Itulah mereka. Karena apalagi kita di perbatasan, ya, banyak persoalan ganja, miras, judi, itu bisa menjadi bentuk perang baru, jenis perang baru yang bisa mengancam ketahanan daerah ini, ketahanan bangsa di perbatasan negara. Maka kita perlu untuk nasionalisme ini harus dijaga juga, ya. Sulit rasanya kita mengabdi dalam sebuah sistem pemerintahan di mana kita sendiri tidak tahu bahwa kita ini terpanggil sebagai seorang abdi negara. Itu akan kabur kita. Jadi maka harus diluruskan. Spirit kebangsaan ini harus diluruskan, pelayanan. Itu juga bagian yang kita sampaikan. Juga saya menyampaikan informasi terhadap hak dan kewajiban mereka. Juga hak-hak mereka akan kita selesaikan segera. Tapi juga kita menertibkan pegawai-pegawai yang jarang berada di tempat tugas, bahkan ada sudah mengabdi di tempat lain, itu kita akan putus gaji. Kita akan berhentikan gaji mereka sebagai bentuk sanksi tegas terhadap perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Kerom. Jadi bagi siapa saja ASN Kerom yang hari ini ada di luar daerah, sudah pindah di daerah lain, melayani di daerah lain, dan daftar gajinya, penggajiannya masih ada di Kerom, itu mulai bulan April sudah tidak kita layani. Kita akan putus, kita berhentikan sampai ada konfirmasi dari mereka. Ini bentuk dari kita sedang perbaikan tata kelola pemerintah, reformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Kerom. Saya juga memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak takut terhadap jabatan mereka, ya. Karena jabatan itu hanya pemberian, amanah dari rakyat, dari Tuhan lewat negara. Jadi mereka fokus saja bekerja, nanti Tuhan akan memberikan itu. Pemimpin akan melihat itu. Tidak usah khawatir tentang jabatan. Jabatan itu adalah anugerah Tuhan lewat tangan pemimpin.
Itu motivasi politik sudah selesai. 100 hari kerja ini salah satunya adalah yang kita lakukan hari ini adalah rekonsiliasi pasca pilkada. Ini rekonsiliasi pasca pilkada untuk mengumpulkan kembali masyarakat Kerom, komponen-komponen masyarakat Kerom termasuk ASN yang mungkin kemarin menggunakan hak-hak mereka lalu terpecah belah. Ada di partai A, partai B, di calon A, dan kita ingin di 100 hari kerja ini salah satu fokus kita adalah rekonsiliasi pasca pilkada. Kita yakin bahwa hanya dengan merekonsiliasi kembali, mengumpulkan kembali, mengikat kembali menjadi satu kekuatan, Kabupaten Kerom ini kita akan bangun dengan baik. Papua ini kita akan bangun dengan baik kalau rakyat, semua komponen anak bangsa itu bersatu, berdamai, dan memiliki pandangan yang sama terhadap suatu daerah. Pemerintah tidak mungkin akan membangun ini sendiri, bupati, wakil bupati tidak mungkin. Tapi komponen ASN, TNI, Polri, komponen anak bangsa seluruhnya merupakan satu kekuatan, satu sistem yang akan menentukan masa depan Kerom ini akan lebih. Ketersediaan bahan makanan dan juga harga barang masih normal. Kita mengikuti situasi Kota Jayapura. Kerom masih mengikuti, termasuk inflasi masih berpatokan pada inflasi Kota Jayapura. Karena kita hanya beririsan langsung dengan Kota Jayapura. Sejauh ini tidak ada masalah terkait kondisi bahan makanan, harga-harga, bahkan harga-harga relatif turun. Ya, akhir-akhir ini harga-harga turun dan itu sedikit mengkhawatirkan. Tapi ini potret nasional ya. Secara nasional ada kondisi deflasi ya, dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga dialami oleh Kabupaten Kerom. Sayur mayur, harga pangan ya seperti jagung turun jauh ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kembali stabil normal karena inflasi maupun deflasi itu sama-sama kurang baik untuk ekonomi daerah. Jadi harus berada pada titik keseimbangan normal. Nah, ini yang kita harapkan kita akan buat dalam waktu dekat. Kita ingin ada pasar murah ya. Gerakan pasar murah kita akan buat. Besok itu kita hari Rabu akan ada puasa bersama unsur-unsur pimpinan di sini. Hari Rabu puasa bersama semua komponen. Juga kita inginkan para pihak yang kemarin bisa berkumpul dalam masa Ramadan ini untuk kita sama-sama menjaga keamanan. Saya melihat Kerom sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terakhir, Kerom ini aman-aman saja, damai dan tentram ya, dari Skamto sampai Towe tidak ada gejolak apapun yang menonjol. Saya menjamin Kabupaten Kerom aman sampai dengan Idul Fitri. Ya, kita tetap berdoa, tapi saya percaya masyarakat Kerom selama ini hidup dalam kebersamaan. Jadi tidak ada masalah tentang keamanan. Ada beberapa kasus-kasus kriminal beberapa bulan terakhir, yaitu sindikat pencurian. Sindikat pencurian ini yang beberapa bulan terakhir ini mengganggu kondisi Kerom, tapi sudah diamankan oleh aparat. Untuk itu di kesempatan ini saya ingatkan Kerom tidak ada tempat untuk narkotika, miras, judi-judi, dan sindikat pencurian. Anda masuk Kerom, Anda pasti akan berhadapan dengan sistem di Kerom. Ya. Nah, sekarang sindikat pencurian besi-besi dan semua peralatan kantor seperti kabel yang biasa dicuri, besi-besi bangunan dan segala macam yang biasa dicuri, sindikatnya sudah diamankan. Ya. Itu ada satu sindikat dan ada jaringan kayak penjual besi itu. Kita sudah amankan dan saya tegaskan di Kerom tidak ada tempat buat saudara-saudara beraksi. Kalau beraksi di Kerom siap-siap saja. Baik itu narkotika, miras, dan sindikat pencurian. Beraksi di Kerom pasti ada masalah dengan kalian. Karena semua sistem sedang kita bangun. Terima kasih.